Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa lana ma qada ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa lana عند حلول الحادث العالمي يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وإن أفضل الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويؤتر بركعة متفق عليه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Taklim Musholla Nurul Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama kita muliakan segenap DKM Musholla Nurul Iman, tentunya iringan doa. Semoga segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan semua dijawab, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para sesepuh, para orang tua kami, wabil khusus tentunya Anda Bapak Haji Bambang beserta orang tua yang lainnya, semua teriring doa. Mudah-mudahan kita semua jamaah Musholla Nurul Iman senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan. Amin. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah pada malam ini kita bisa meringankan langkah kaki kita ke Musholla Nurul Iman ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dalam rangka thalabul ilmi ini
dicatat di sisi Allah sebagai kifarat terhadap kekhilafan, kekeliruan sengaja ataupun tidak sengaja kita lakukan. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Semoga kita semua jamaah musalla Nurul Iman, baik yang hadir maupun yang tidak hadir beserta zuriyah keturunan-keturunan kita kelak yaumul qiyamah mendapat syafaatul kubronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah kaum muslimin wal muslimat, sebagaimana biasa sebelum ta'lim kita mulai, maka terlebih dahulu kita awali ta'lim kita ini dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah, di mana bacaan surah Al-Fatihah ini kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Dan tidak lupa kita membaca surah Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, nenek kakek kita, baik mereka semua yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang telah meninggal dunia semoga dilebas lapangkan dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, segala amal-amal kebaikannya dikabul dan segala kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula nanti pada hari bangkitnya semoga semua dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Untuk kedua orang tua kita, keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang panjang, disehatkan badannya, akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita yang senantiasa mendoakan mereka, mudah-mudahan kita semua yang hadir ataupun yang tidak hadir senantiasa diberikan kekuatan iman takwa, disehatkan zahir dan batin kita, dimudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidak lupa kita membaca surah Al-Fatihah kepada putra dan putri kita, kepada anak cucu kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat. Semoga mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang solihin, anak yang solihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wal qabul wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca surah pada yang kedua para jamaah kita tunjukkan kepada orang tua kita, keluarga kita yang mewakafkan mushola ini beserta semua para jamaah yang memberikan kontribusi untuk mushola Nurul Iman ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua itu tercatat sebagai amal ibadah yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua itu menjadi pembela bagi mereka nanti di yaumul qiyamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita masuk di babul amali ila thariqil jannah. Bab yang menerangkan tentang amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada bulan yang kemarin para jamaah sudah kita membahas tentang menyibukkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan maqarra faragha umrihi, barang siapa yang sadar akan sisa umurnya,
Lalu wa yuridu ayyastadrika ma fatahu. Lalu dia ingin menebus segala kekurangan ibadahnya di masa lalu, maka yang harus dilakukan zikir secara keseluruhan atau zikir secara totalitas. Mulai zikir ba'da sholatil maktubah, selesai sholat 5 waktu, ya. Yang sudah kita sampaikan, Rasul sebutkan mu'aqibatun qailuhunna, bebas umatku, terhindar umatku dari fitnah dan azab kubur. Siapa umat Rasul yang terhindar dari azab dan fitnah kubur? Mereka yang qailuhunna fi kulli duburi maktubatin. Setiap dia selesai sholat fardu, dia mengucapkan subhanallah salasam wa salasina 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Siapa yang melazimkan ini terus setiap dia selesai sholat fardu, itulah umat Rasul yang bebas terhindar dari azab dan fitnah kubur. Ini amalan yang sering kita lakukan para ibu dan bapak. Akan tapi ketika kita sudah menemukan dalil yang diberikan oleh Rasulullah, maka ini bisa menambah keyakinan kita, menambah kekhusyuan kita, dan bisa mendorong kita untuk tetap istiqomah di dalam mengamalkannya. Kalau sebelumnya mungkin belum kita menemukan dalil-dalilnya, maka sekarang kita temukan dalilnya, hendaknya harus kita lebih istiqomah lagi. Lalu yang kedua, hendaknya membaca 4 kalimat selesai sholat subuh, yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Rasulullah menyebutkan siapa yang membaca 4 kalimat ini sebanyak 3 kali, maka lau uzinat, seandainya 4 kalimat ini dibaca 3 kali ditimbang dengan pahalamu yang zikir dari subuh sampai waktu duha, maka sama pahalanya. Karena kasusnya adalah ketika istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah, dari selesai sholat subuh sampai waktu duha dia zikir, maka Rasulullah memberikan suatu amalan 4 kalimat ini. Jika ini engkau baca wahai Juwairiyah, maka sama timbangan amal pahalanya di sisi Allah dari semenjak subuh sampai waktu duha. Dan sudah kita sampaikan waktu duha yang paling afdol ketika matahari setinggi tongkat, atau kalau kita keluar rumah kena kita dengan sinar matahari terasa panas, ya sekitar setengah 10 atau jam 10, itu paling afdol. Kalau bagaimana kita sholat duha jam 7, jam 8 silakan, waktunya sudah masuk. Tapi kalau kita keluar misalnya jam 7, kena tubuh kita dengan matahari belum terasa panasnya, ya. Jam 8 juga belum begitu panas. Nah, sehingga yang paling afdol itu ketika terasa panas matahari sekitar jam 10 atau setengah 10. Kalau orang tua menyebutnya itu waktu yang tanggung, ya. Saat-saat kita itu lelah, bahkan ya unta, ya sapi dan lain sebagainya itu jam segitu itu dia malas bergerak, ya. Jadi unta itu kalau sudah jam segitu dia jadi kalau kita sholat duha waktu semacam itu waktu yang paling afdol, ya. Nah, ini berarti Juwairiyah ini istrinya Rasulullah zikirnya dari subuh sampai jam 10. Maka mungkin belum kuat kita zikir semacam itu begitu panjang waktunya, maka cukup membaca 4 kalimat subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sama pahalanya, ya. Nah, kita inginnya yang ringkas tapi pahalanya besar. Lalu yang ketiga, sekedar mengulangi sedikit, ya.
Lalu yang ketiga, amalan kita ya supaya bisa menggantikan kebaikan di masa lalu ya adalah ayyashghila bis-shalat nafsahu bis-sholati ala Rasulillah, menyibukkan diri membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sibuk terus banyak ya, minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal seperti itu. Kalau ibu bapak hafal sholawat al-ummi, sholawat tikbil qulub, sholawat al-fatih, banyak sholawat yang kita hafal, silakan ya. Sholawat yang kita baca itu ya, itu bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu yang keempat adalah dengan innaka. Nah, di sini disebutkan bahwasanya yang keempat adalah ya, bahwa summa innaka tahduru al-majlisa fil jami', hendaknya sering hadir di majelis ilmu dan majelis zikir. Karena dua majelis ini disebut oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga di dunia. Bahkan di dalam hadis qudsi para ibu dan bapak, setiap hari Allah turunkan malaikat di muka bumi ini. Mereka itu berjalan ya di dunia ini mencari dua tempat, yaitu majelis ilmu dan majelis zikir. Ketika malaikat ini ketemu dengan majelis ilmu dan majelis zikir, maka dia duduk bersimpuh di majelis ilmu dan majelis zikir itu. Tidak cukup sampai di situ, dia memanggil teman-temannya, yaitu para malaikat yang lainnya. Nah, karena itu kalau ada orang duduk di majelis ilmu, di majelis zikir para ibu dan bapak, bergesernya tempat duduk kita, bergeraknya badan kita, maka malaikat yang ada di samping kita selalu mendoakan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Dua doa malaikat. Ya Allah, ampuni si fulan, dia sedang duduk di majelis ilmu, dia sedang duduk di majelis zikir. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada si fulan karena dia duduk di majelis ilmu dan majelis zikir. Maka majelis ilmu dan majelis zikir ini kalau kita hadir, amalan yang keempat ya, yang bisa menutupi, menggantikan kebaikan kita di masa lalu ya. Dan ini penting sekali para ibu dan bapak. Di sini disebutkan dengan hadirnya di majelis ilmu, di majelis zikir ini, liyatawaffara aqluka wa qalbuka, bisa memberikan nur, cahaya bagi qalbun, hati kita, dan juga bagi akal kita. Karena disebutkan misalul iman ma'aka, perumpamaan iman yang ada pada diri kita ini ya para ibu dan bapak, perumpamaan iman yang ada pada diri kita, idza asaita Allah ta'ala, jika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kasyamsi al-maksyufah, seperti matahari yang tertutup, atau kasiroji idza baqaitahu bisuhfatin, atau seperti lampu yang tertutup. Sufah itu sebenarnya piring, seperti lampu yang tertutup. Kenapa? Wa maujudun, matahari itu ada, cuma walakin yamna'u nurahu, akan tetapi tercegah, terhalang cahayanya. Lampu itu ada, cuma cahaya lampu itu tercegah. Kenapa? Karena ditutup. Nah, manusia juga kalau mengerjakan maksiat, manusia itu imannya ada, cuman iman kita tertutup dengan maksiat itu. Nah, karena itu untuk menumbuhkan nur cahaya yang ada dalam hati kita ini, dengan hadir di majelis ilmu dan majelis zikir. Nah, ini kita sampaikan kembali, ada juga yang disebut dengan majelis tajhil, ada majelis takjil. Majelis tajhil ini majelis yang membodohi orang. Ya, semua salah ya. Yang benar dikata salah, yang salah dikata benar, yang hak dikata batil, yang batil dikata hak, itu majelis tajhil jauhi. Ada juga majelis takjil ya, jauhi dua majelis ini. Yang dimaksud taman surga itu majelis ilmu dan majelis zikir.
Lalu yang kelima yang terakhir adalah untuk menutupi menggantikan kebaikan kita, maqarratal isyan, jauhi maksiat. Maksiat yang bagaimana? Idza araftal iman. Kalau kita sudah tahu kualitas iman kita, jauhi maksiat yang bisa merontokkan iman kita. Sebab masing-masing kita para ibu dan bapak ada titik kelemahan iman kita. Misalnya Pak Ustadz, saya itu iman saya kalau diuji dengan uang, materi, iman saya kuat. Ada orang begitu. Pak Ustadz, kalau iman saya diuji dengan jabatan kuat, tapi kalau iman saya diuji dengan perempuan saya nggak kuat. Nah, berarti jauhi perempuan. Di situ titik lemahnya imannya. Pak Ustadz, saya kalau imannya diuji perempuan saya kuat. Iman saya kalau diuji dengan jabatan kuat. Tapi kalau iman saya diuji dengan uang, udah nggak kuat saya. Nah, jauhi uang itu. Uang, cuan. Ya, jauhi. Kan kalau pada Nabi, Bapak ya kalau syukur itu kan konsep Nabi sederhana. Ada hadis Nabi nih, ya. Hadis Nabi bilang, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang di pagi hari dia menemukan badannya sehat, ya, aminan fi surbihi, aman pada dirinya, aman pada keluarganya, aman masyarakatnya, bahkan bangsa ini aman. Ya, bangsa kita aman, nggak seperti Timur Tengah perang terus gitu. Ya, siapa yang di pagi hari dia nemuin badannya sehat, kata Nabi ini, lalu menemukan damai pada dirinya, tentram pada keluarganya, terus waqutu bi yaumihi, ada makan hari itu. Makan kita kan minimal 3 kali. Pagi makanan ada, siang sudah ada, sore sudah ada. Kalau 3 ini dia punya, umatku kata Rasulullah, dia temukan badannya sehat, aman dirinya, damai keluarganya, terus ada yang dimakan hari itu, maka umatku semacam ini seakan memiliki dunia beserta isinya. Coba, konsep Nabi itu sederhana. Apa inti hadis Rasul semacam ini? Berarti Nabi nyuruh kita mikirnya yang pokok-pokok aja, yang basic-basic aja, nggak perlu banyak-banyak. Yang penting hari ini sehat, ada nggak yang kita makan? Hari ini sore ada. Terus keluarga, istri aman, udah. Seakan kita punya dunia beserta isinya, sehingga mengundang kita, menyuruh kita untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ibunda ya karena banyaknya daftar kebutuhan ini, daftar kebutuhan ini terlalu banyak, jadi susah juga. Ya, makanya syukuri yang pokok-pokok aja dulu. Ya, kalau kita bisa syukuri, kita sehat, keluarga kita aman, ya. Terus apa? Ada yang kita makan, itu aja syukuri dulu. Nanti akan Allah tambah, kan ayatnya sering disebut begitu. Tapi kalau kita nggak mensyukuri diri kita dikasih sehat, nggak kita syukuri hari ini ada yang kita makan, nggak kita syukuri bahwa kondisi diri kita, keluarga kita aman, bagaimana bisa mensyukuri yang lain? Jadi Nabi nyuruh kita syukuri yang pokok-pokok aja dulu, ya, jangan mikir yang macam-macam dulu, ya. Jadi belajar mensyukuri yang pokoknya. Nah, karena itulah kalau kita tahu kualitas iman kita, ini pertama. Nabi mengajarkan kita tidak terlalu muluk-muluk, ya. Nah, ini yang kita sampaikan. Maka pada malam ini para ibu dan bapak, kita masuk di dalam sebuah tema jalan atau amalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan akhir pokok kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah. Semua kita ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tempat keabadian. Tempat di mana kita menikmati semua, ya, hidangan-hidangan yang akan diberikan di dalam surga. Kita mengambil satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya, bahwasannya Rasulullah SAW ketika bertemu dengan para sahabat, ya, di kerumunan para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, di sini
Sering di dalam Al-Quran juga di dalam hadis, ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berarti yang dipanggil khusus orang beriman. Ada juga di dalam Al-Quran ya ayyuhan nas, berarti yang dipanggil manusia beriman ataupun tidak selama merasa manusia kena seruan Allah. Demikian juga di dalam hadis. Nah ini hadis Rasulullah menyebutkan ayyuhan nas, wahai manusia, beriman ataupun enggak. Ya. Siapa yang mengamalkan beberapa hal semacam ini, tadkhulu al-jannah bisalamin, maka engkau akan masuk ke dalam surganya Allah dengan salam selamat. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah di tengah kerumunan para sahabat ini? Wahai para sahabat, wahai manusia, siapa yang mau mengamalkan beberapa amalan ini, sabda Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah bisalamin, dengan selamat. Mana amalan itu ya Rasulullah? Yang pertama Rasulullah menyebutkan afsyus salam bainakum, tebarkan salam. Ini amalannya pertama, tebarkan salam. Kalau konsep Rasulullah menyuruh kita, apa makna tebarkan salam? Pertama makna tebarkan salam, ucapkan salam kalau ketemu dengan orang yang arafta, kamu kenal. Ya. Juga ucapkan salam kepada orang yang man lam ta'rif, kepada orang yang kamu gak kenal. Ya. Ini terasa kalau ibu bapak pernah melaksanakan ibadah haji umrah, kalau dibuka itu di Madinah kita ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Kita nggak tahu apakah dia orang Mekah, orang Yaman, orang Madinah, orang Mesir, orang Turki, kita nggak tahu. Tapi setiap ketemu itu assalamualaikum, assalamualaikum. Nah ini Nabi ngajarin kita. Ya. Dan cara kita menjawab salam ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, bahwasanya cara menjawab salam itu ditemukan di dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 86. Di dalam surat An-Nisa ayat 86 Allah berfirman, "Wa idza huyitum bi tahiyyatin", jika kalian diberi penghormatan, bi tahiyyatin, dengan satu penghormatan, yaitu dengan satu ucapan salam, ya, oleh orang, maka fahayyu bi ahsana minha, balas dengan penghormatan yang lebih baik. Jadi cara menjawab salam itu, kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum fahayyu bi ahsana minha, maka balasannya kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Harus lebih bagus lagi kalau dilanjutkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau si A mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, sampai di situ, maka harus dijawab berdasarkan surat An-Nisa ayat 86, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus jawabnya lebih. Ini dalilnya surat An-Nisa ayat 86. Jika ada yang mengucapkan salam dalam rangka memberikan penghormatan bagimu, maka jawab dengan yang lebih dari yang diucapkan. Au-rudduha, lanjutan ayatnya, minimal jawabannya sama. Minimal ini. Ada teman kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, minimal kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ada teman mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam. Ini yang gak ada dalilnya. Dikasih penghormatan bagus, tapi jawabnya assalamualaikum warahmatullah, terus jawab waalaikumsalam. Nah ini udah nggak ada. Jadi dua cara menjawab salam itu. Pertama, jawab dengan lebih, karena dasarnya tadi surat An-Nisa. Lalu yang kedua, kalau kita nggak bisa membalasnya dengan lebih, minimal sama, kurang itu nggak boleh. Berarti Islam bagaimana mengajarkan kita? Kita dimuliakan orang, muliakan dia. Lebih harus kita berikan dia kemuliaan. Kalau nggak bisa, minimal sama. Ya. Nah inilah salam. Ya.
Makanya makna dari pertama amalan menuju ke surga, tebarkan salam artinya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun enggak. Itu dasarnya pertama. Tapi kalau di Indonesia kita pakai hadis ini, ya, kepada orang yang kita kenal, oh assalamualaikum, itu siapa sok akrab? Itu salah juga kalau di Indonesia. Kalau di Arab begitu, kalau di Mekah itu semua rata. Siapa bapak ke masjid Nabawi misalnya, assalamualaikum, terus biasanya. Kenapa? Karena itu ajaran Rasulullah. Tapi di Indonesia ini sensitif. Ya, kalau orang yang nggak kita kenal, assalamualaikum. Siapa kenal juga bilang, padahal kita jauh hadis loh, langsung ada PA-nya juga PA. Lalu tambah lagi, jadi bagaimana nih ngamalin hadis semacam ini? Ya, para bapak, apa namanya, situasinya kondisikan dengan di lapangan lah. Ya, jadi berbuat baik, sensitif juga berbuat baik di Indonesia. Bahkan kita banyak niat nolong orang, kita yang disalahin. Makanya kalau peringatan Maulid itu hanya makanya disebut di dunia nih, seluruh dunia. Ya, para ibu dan bapak di dunia itu Indonesia disebut jannah surga. Nggak ada orang yang ngaji-ngaji begini, Maulid di mana-mana, udah selesai bulan Maulid, masih jam Maulid hanya ada di Indonesia. Saat di seluruh dunia nggak ada. Paling kalau yang di Mekah, di Mesir yang mengadakan Maulid itu ahli-ahli tarekat. Itu pun tempatnya yang tertutup. Wah, kalau kita kan bebas, itulah aman sejahtera Indonesia. Ya, makanya selalu berdoa menjadi negara yang tetap aman di Indonesia ini semua. Di negara-negara lain kalau ada orang ngaji-ngaji kayak begini, jangankan ngaji begini, kita di Mekah misalnya ngadain, besok kita berangkat ini, sekarang kita di Madinah, besok kita berangkat ke Mekah, kasih pemantapan materi manasik umroh dulu biar gak lupa jamaah. Itu tempat kita nasihat dia mana? Di lorong-lorong hotel itu. Kalau di pelataran Masjid Nabawi, diusir kita. Kita kelompok 5-6 aja duduk di situ, udah mau diusir aja kita. Nah itu bertanya kalau di Indonesia mau ngaji ngapain? Maka sampai jam 2 masih aja bisa silakan. Nah itu kita bersyukur ya. Nah karena itulah kalau mengamalkan hadis ini, nah di Mekah itu selalu dia mengucapkan assalamualaikum. Kalau dia setiap berpapasan, ya assalamualaikum ya Syekh, waalaikumsalam, kita kenalan juga Islam. Nah ini, tapi kita tidak bisa mengamalkannya. Ya. Khawatir nanti ucapan-ucapan yang membuat emosi lagi. Jadi pertama tebarkan salam. Artinya tebarkan salam, dia ucapkan salam kalau ketemu. Demikian juga kalau di rumah itu loh. Salam itu kalau di rumah yang pertama doakan diri. Misalnya di rumah jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan. Diajarkan kita assalamu alaina, keselamatan bagi saya, wa ala ibadillah sholihin, dan hamba-hamba Allah yang soleh yang ada di rumahku, baru mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini etika masuk di rumah. Doakan diri dulu. Begitu pintu dibuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ya. Ini adabnya dalam rumah mendoakan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, keselamatan Allah berikan keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba yang soleh. Baru kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini, jadi pertama menebarkan salam, maknanya mengucapkan salam. Lalu yang kedua, makna menebarkan salam artinya apa? Menebarkan kedamaian, ya, menebarkan keselamatan. Itu makna menebarkan salam. Menebarkan salam kalau ingin masuk ke dalam surga, afsus salam bainakum, tebarkan salam. Artinya ucapkan salam kalau ketemu. Lalu yang kedua, tebarkan salam maksudnya tebarkan keselamatan, perdamaian. Jangan suka mengganggu orang. Ya. Supaya kita dalam kehidupan bermuamalah ini merasa nyaman, selamat, tentram.
Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la tadkhulunal jannah. Tidak kata Rasulullah, kamu nggak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai kamu beriman. Iman ini pondasi dalam beraktivitas para ibu dan bapak. Apapun aktivitas pekerjaan kita, kalau pondasinya iman, kalau bahasanya itu apa? Yang jauh terasa dekat, yang sulit terasa mudah dan gampang. Panasnya matahari tidak kita rasakan. Kenapa? Karena dasarnya iman. Itu yang dimiliki oleh Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang ada di dalam gua itu. Kalau Allah gambarkan di dalam pemuda itu dalam surah Al-Kahfi yang ayat 13-14 itu Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah menyebutkan sesungguhnya pemuda yang ada di gua itu, ya, pemuda Ashabul Kahfi itu, mereka itu adalah kelompok pemuda yang amanu, beriman. Mereka semuanya beriman, ya. Lalu yang kedua, warabatna ala qulubihim, hati mereka satu dengan yang lain terpaut. Badan kita boleh pisah, ya, tubuh kita boleh terpisah, tapi hati harus terpaut. Itu Ashabul Kahfi itu hatinya terpaut satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga Ashabul Kahfi itu qamu faqalu rabbuna Allah. Mereka adalah pemuda-pemuda yang aktif. Seumpama kita membangun mushola Nurul Iman, panitianya ada 20 orang misalnya. Nah, harus mengikuti gaya daripada kehidupan Ashabul Kahfi. Panitia yang 20 orang ini pertama harus landasannya imannya kuat. Kita mau bangun mushola Nurul Iman ini, harus imanmu, wahai panitia 20 ini, kuat imanmu. Ini dasarnya dulu. Kalau imannya kuat, ngerjain apa aja enteng. Lalu yang kedua, 20 pemuda ini harus, ya, 20 panitia ini harus hatinya terpaut antara satu dengan yang lain. Boleh 20 panitia ini berada di Jakarta Selatan, misalnya di luar kota, ya, tapi hatinya selalu terpaut. Hatinya harus nyatu. Lalu yang ketiga, ya, kalau ada 20 panitia harus aktif 20-nya, tidak pasif. Ini pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu iman itu pondasi. Kalau ini dijadikan pondasi, bekerja, beraktivitas, maka semuanya akan beringat. Lalu pautkan hati kita dengan yang lain, ya. Lalu yang ketiga harus aktif. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan tidak masuk surga kalian kecuali beriman. Lalu wala tu'minu hatta tu'afu. Kamu tidak sempurna, tidak akan sempurna imanmu, kata Rasulullah. Iman kalian tidak akan sempurna kecuali kalau kalian itu tahabbu, saling menyayangi. Kalau kalian itu saling mencintai. Kalau landasannya saling menyayangi, saling mencintai, maka perdamaian akan terwujud. Kayak nyanyian itu, Iwan Fals gitu. Ingat nggak apa nyanyiannya itu? Yang mana? Bukan. Apa? Bento. Sama yang benar Iwan Fals. Kalau cinta sudah dibuang, nah itu kan. Iya, bentar. Bongkar. Itu habis. Bento. Kalau sudah, kan itu pertama hadis teksnya nih kan, kamu nggak akan masuk surga kecuali kamu beriman. Imanmu itu nggak sempurna, belum sempurna kecuali kalau kalian menebarkan rasa cinta dan kasih sayang. Kalau kita sudah tebarin rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama, maka akan terwujud perdamaian, keselamatan, kesejahteraan. Nah, mungkin dari situ sih apa Iwan Fals sampai begitu. Ngaji. Iya. Nah ini kalau kita sudah saling menyayangi, saling mencintai karena Allah, maka damai, tentram. Tapi kalau itu sudah dicabut, rasa saling menyayangi, saling mencintai, jangankan ya di luar. Kalau suami istri kalau sudah kurang rasa sayang cintanya, ngeri juga gitu. Gedek juga ada gedek. Nah, ini hadis Rasulullah. Karena itu perlu ditebar, ya.
akan istri merasa tentram, suami akan merasa damai jika masih tumbuh rasa mencintai dan menyayangi. Yang disebut dengan rahmah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah ini, karena itu iman. Ya. Nah tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Dan imanmu belum sempurna kalau belum kalian menebar yang namanya saling menyayangi, akan terwujudlah yang namanya keselamatan. Nah ini yang kedua, makna daripada tebarkan salam, yaitu dengan menebar keselamatan, perdamaian. Ini yang pertama dalam menuju surga. Ya. Lalu yang kedua Rasulullah SAW sebutkan, yang kedua jalan menuju ke surga itu adalah mut'imut ta'am, memberikan makan. Ya. Artinya memberikan makan ini memberikan sedekah. Memberi, ya. Nah, di sini disebutkan di dalam, kita ngambil referensinya para jamaah. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 22. Nanti tentang memberi ini sedekah ini sering disampaikan. Tapi kita ambil rujukannya dalam surat An-Nur ayat 22. Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah." Dan janganlah kalian bersumpah orang-orang yang Allah berikan kelebihan, baik berupa rezeki. Allah banyak berikan kita kelebihan. Allah berikan kita kelebihan berupa ya sehat, kita memiliki kelebihan untuk bantu seseorang misalnya. Allah berikan kita, sudah kita bantu dia dengan pikiran, tenaga, materi, sudah kita bantu dia. Dan tiba-tiba di sini ya disebutkan dalam surah An-Nur ini, Pak Ustaz, saya sudah membantu sebulan, pikiran, materi, tenaga sudah saya gunakan untuk bantu sebulan. Tapi jangankan berterima kasih, malah orang yang saya bantu itu ya semakin apa kalau bahasa semakin lunjak gitu. Nah, Ada begitu. ya apa bahasanya kalau gitu? Semakin nggak sadar, semakin sombong. Nggak tahu balas budi. Bagaimana? Ya kalau semakin ini tetap Allah sebutkan dalam surat An-Nur ini, wala ya'tali ulil fadli, jangan kamu bersumpah. Wah, kalau saya tahu balasannya begini, saya sudah berkorban bantu kamu, pikiran, tenaga, materi sudah saya bantu kok, tapi kok nggak mau berterima kasih, saya bersumpah nggak bakal lagi bantu kamu. Nggak boleh ngomong gitu. Kalau terjadi dalam kehidupan kita begini, ada orang yang sudah kita bantu, pikiran, materi, kita kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada kita gunakan membantu dia. Namun apa? Dia semakin tidak mau berterima kasih kepada kita, maka yang harus kita lakukan apa? Wal ya'fu, maafkan dia. Dan saya maafin dia. Orangnya memang begitu. Wal yasmahu, lalu yang kedua lapang dada, ikhlasin aja. Gitu. Kalau dua hal ini kita lakukan dalam surat An-Nur ini, maka apa? Ayyaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi cara Allah mengampuni dosa kita begitu. Mungkin dihadirkan kita orang yang harus kita bantu mereka dengan materi, pikiran, tenaga kita, tapi tidak dibalas bantuan kita itu. Ketika kita memaafkannya, lalu kita mengikhlaskannya berlapang dada, Allah ingin mengampuni dosa kita dengan cara seperti itu. Asal kita mau maafin dan lapang dada. Nah, baru yang ketiga sebenarnya. Nah, di sini juga disebutkan satu hadis, as-sahiyu, orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Terus yang kedua qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Orang yang dermawan. Lalu yang ketiga qaribun minan nas, dekat dengan manusia, artinya disenangi. Lalu yang keempat ba'idun minan nar, jauh dari neraka. 4 jaminan Rasulullah bagi umatnya yang dermawan. Siapa yang dermawan di antara umat Rasulullah? Pertama, dia dekat dengan Allah, dekat dia dengan surga, disenangi oleh manusia, dan yang keempat jauh dari neraka. Ini amalan yang kedua, suka memberi atau memiliki sifat dermawan.
Baik, ada 4 ya. Oh ya. 3. Ini siapa? Ini kebetulan kita jalan menuju surga termasuk hujan ini jalan menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu nggak mesti lurus gitu ya. Berkah. Cuma nanti banyak lagi hadis-hadisnya yang mendekat. Cuma kita ambil satu hadis dulu ini. Jalan menuju surga, rintangan ujiannya itu berat sekali. Ya. Tapi kita ambil satu hadis ini yang ringan. Pertama, tebarkan salam. Kedua, suka memiliki sifat dermawan. Lalu yang ketiga, silatul arhami, sambung silaturahim. Ya. Rasulullah sebutkan apa? Salasun man kunna fihi hasibahullahu hisaban yasira. Ada 3 macam manusia nanti di hari kiamat dihisab dengan hisaban yang ringan oleh Allah. Ringan hisabnya. Ya. Terus apa? Wa adkhalahul jannah bi rahmatihi, Allah masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat Allah. Siapa 3 manusia ini? Pertama, tukti man haramka. Suka memberi orang yang kita benci atau orang yang kita kenal. Kalau kita kasih orang yang kita kenal, ya saudara ada yang lain wajar. Tapi pernah nggak memberi orang yang nggak kita kenal? Nah ini orang yang suka memberi seperti itu, hisabnya ringan dan masuk dalam surganya Allah dengan rahmatnya. Lalu yang kedua, wataku amman sulamaka. Orang yang hisabnya nanti ringan di hari kiamat dan masuk dalam surga dengan sebab rahmat Allah, suka memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Banyak orang itu selalu menzalim kita tapi tidak saya maafin. Gak pernah ada dendam di hati. Ini yang berat sekali. Berat banget. Udah lewat ini orang, wah sering dibalas. Tapi berusaha ini. Kalau ada orang yang sudah terlalu misalnya menzalimi kita, tapi tetap aja kita maafkan, itu nanti meringankan, itu manusia yang paling ringan hisabnya dari kiamat. Berarti mau membalas atau mau mencari hisab yang ringan. Nah, lalu yang ketiga Rasulullah sebutkan, watasilu mangqata'aka, selalu menyambung silaturahim dengan orang yang suka mutusin. Oh, Ustaz, saya sudah datang 3 kali ke rumahnya, saya mau nyambung silaturahim dengan dia, tapi enggak, dia pernah mau. Anda sabar ingin menyambung silaturahim dengan orang yang memutuskannya, itu orang yang hisabnya ringan nanti di hari kiamat. Kalau kita nyambung silaturahim dengan orang yang sudah akrab itu sih biasa, semua orang bisa melakukannya. Tapi ketika sabar ingin menyambung silaturahim dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, yang dia ingin putuskan silaturahim, ini yang luar biasa pahalanya, hisabnya ringan, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang keempat, orang yang amalan masuk ke dalam surga, ya. Yang pertama tebarkan salam, yang kedua memiliki sifat dermawan, lalu yang ketiga adalah sambung silaturahim, lalu yang keempat qiyamul lail, orang yang suka bangun malam. Malam ini kita tahajud misalnya. Rasulullah sebutkan ini hadisnya ya. Nuzila Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala itu turun kulla lailatin ila samai ad-dunya. Kulla lailah, setiap malam para ibu dan bapak, Allah itu turun ke dunia. Nah ini malam ini Allah turun dari maghrib, Allah turun ke dunia setiap malam. Dalam hadisnya kulla lailah, setiap malam Allah turun ke dunia ini. Ya. Terus hina yabqa thulusul lail akhir, tapi ketika berada di sepertiga malam, ya, Allah baru yaqulu memberikan tawaran. Pertama teks hadisnya, setiap malam Allah turun ke dunia ini, tapi tawaran Allah itu baru keluar ketika kita berada di sepertiga malam. Ya rumahnya kayak kita mau mall gitu ya. Malam ini malam takbiran, nah diskonnya besar biasanya. Jadi pengunjung-pengunjung itu kan banyak diskon. Nah ini Allah itu setiap malam turun, tapi baru Allah berikan tawaran ya ketika berada di sepertiga malam. Apa tawaran Allah? Pertama, may yad'uni fastajaba lahu.
siapa yang berdoa saya langsung kabulkan. Ini tawaran Allah kalau sudah sepertiga malam. Kalau ini masih jam 7 belum, tawaran itu belum turun. Ya, masih mahal. Karena banyak orang kayak gini, masih banyak orang yang sholat, banyak orang yang zikir. Coba kalau kita kumpul jam 12, baru takbiran itu jam 1 udah mau nutup, biasanya banyak diskon. Ya, di beberapa lah istilahnya itu. Jadi Allah itu turun setiap malam, tapi baru Allah berkalam kalau sudah sepertiga malam. Yuk, di sepertiga malam siapa yang berdoa pas saja baru saya kabulkan. Lalu yang kedua tawaran Allah, man sa'alani wa a'taitu. Siapa yang minta langsung aku beri. Dan yang ketiga, may yastaghfirni faghfir lahu. Siapa yang minta ampun saya ampuni. Tiga Allah berikan kita tawaran, tapi di sepertiga malam. Nah, makanya ya intim aja lah, kalau mampu aja para jamaah masjid ya Mushola Nurul Iman ini ada di antara jamaah, tirakatnya 40 malam nggak pernah absen qiyamul lail, itu luar biasa. Insyaallah. Tuntas kesulitan dunia. Serem. Ya, belum bisa kita. Belum. Iya. Berat banget. Nah, kita diajarkan minimal. Kalau kita nggak bisa, benda yang minimal kalau bangun tengah malam itu males misalnya, ya males mengambil air itu minimal di tempat tidur kan doa. Ya Allah, tidur saya. Ya Allah, terima sobat saya. Oh, tidur lagi deh. Yang penting jangan lewati malam itu tanpa doa. Iya, tanpa doa. Nah, di sini ada Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa kemuliaan, keutamaan sholat malam. Jadi di sini gitu. Karena yang amalan yang ketiga masuk surga itu qiyamul lail. Hadisnya tadi setiap malam Allah turun, tapi diberikan 3 tawaran itu kalau sudah sepertiga malam. Siapa yang berdoa Allah kabulkan. Siapa yang minta Allah kasih. Siapa yang mohon ampunan Allah ampuni dosanya. Kenapa? Karena kemuliaan malam itu, kemuliaan sholat malam itu, pertama disebutkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Sholat yang paling utama apa? Sholat 5 waktu. Lalu yang kedua apa? Sholat tahajud. Berada di urutan kedua. Rasulullah sebutkan dalam hadis Imam Muslim, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang paling afdal adalah puasa bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua setelah puasa bulan suci Ramadan, puasa apa yang paling afdal? Puasa pada bulan Muharram. Lalu Rasul menyebutkan afdhalus sholati ba'dal fardhah. Salat yang paling mulia adalah salat fardu. Setelah salat fardu apa? Salatul lail, salat malam, salat tahajud. Jadi qiyamul lail itu keutamaannya dia menempati urutan kedua setelah sholat fardu. Ini utamanya. Lalu yang kedua, dua kita sebutkan di sini ya, bahwasanya kemuliaan sholat malam itu Allah membanggakan hambanya di hadapan malaikat. Ini para ibu dan bapak misalnya di malam ini bangun tahajud, maka Allah menyebutkan innallaha yujibu minal abdi idza qama an ala firashihi. Allah Subhanahu wa taala takjub, kagum Allah kepada hambanya yang an firashihi, meninggalkan tempat tidurnya untuk sholat tahajud. Jadi kita ini ada yang kita dikatakan kalau Allah sudah ngagumin kita, Allah sudah takjub kepada kita, kan luar biasa. Caranya agar Allah takjub kepada kita, sholat malam. Allah takjub, Allah bangga kepada hamba-hambanya yang meninggalkan firos, tempat tidurnya, untuk sholat tahajud. Lalu wa yubahi bihi malaikatuhu, Allah banggakan hamba itu di hadapan malaikat. Semua malaikat kalau kumpulin, wahai para malaikat itu, lihat hambaku ya, kumpulan sedang qiyamul lail sebulan, dibangga-banggain. Dalam. Nah, kalau Pak RT, Pak RW misalnya bangga-banggain kita, Pak Lurah masih belum. Kalau Allah sudah banggain kita kan luar biasa. Luar biasa. Nah ini ya. Wa yuqbalu alaihi wajhil karim, dan Allah memandang kita
dengan pandangan yang yuqbalu alaihi biwajhil karim, dengan pandangan yang mulia. Artinya Allah memuliakan dia. 3 ini yang Allah kasih. Pertama, Allah bangga kepada orang yang suka qiyamul lail. Lalu yang kedua, Allah banggakan kita di hadapan malaikat. Lalu yang ketiga, Allah memuliakan orang yang mau sholat tahajud. Kalau nggak bisa tiap malam sholat tahajud, sekali sepekan. Iya, seminggu sekali. Nggak bisa sekali sepekan, sekali sebulan. Ya. Nggak bisa sekali sebulan, sekali setahun. Nggak bisa sekali modar. Iya. Nggak bisa sekali setahun, sekali seumur hidup. Modar. Kalau kemudian saya hadisnya kayak begini nggak dapat kan? Ya Allah, amalan-amalan yang luar biasa semacam ini kalau kita nggak bisa laksanakan, mumpung kita yang penting niatnya kuat. Iya, Makanya niat itu ya sudah kita kasih tahu mungkin amalannya dulu. Kalau kepingin bangun nanti malam, bunda ya anda itu baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tanpa nafas. Lalu yang kedua, baca yang namanya ya akhir surat Al-Kahfi yang namanya tadi innal ladzina amanu wa amilus shalihat sampai terakhir. Ya. Lalu selanjutnya biasa doanya Fatihah, qul huwallahu, surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Mu'awwizat, Qul binnas, Qul bil falaq, baru ayat kursi, lalu sebut nama kita. Ya. Misalnya bagi Bapak bangun nanti malam, tadi Bapak nanti bangunkan saya jam 3. Sebut nama sendiri. Nanti jadi nggak perlu pakai alarm lagi. Pasti bangun, tapi dengan catatan kalau bangun langsung bangun, jangan pura-pura malas kayak HP-nya udah bunyi alarm matiin tidur. Alarm apa ini tidur ya tidur. Nah ini trik-trik apa nama cara yang dilakukan oleh para ulama salafus shalihin. Nah ini 4 hal kita sampaikan mudah. Nanti ya para jamaah banyak jalan menuju ke surga itu nanti berkaitan dengan rintangan-rintangannya. Ini 3-4 hadis yang kita sampaikan. Baik, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, kami persilakan. Ustaz, ini kalau terkait dengan salam ya, di kantor tuh kadang-kadang kita beda agama ya. Nah, kadang yang ngasih sambutan tuh non muslim, dia pasti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kadang-kadang mungkin yang nggak tahu ya sama kayak kita jawabnya sesama muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah jadi mungkin buat apa sih namanya, kalau misalkan jawabnya yang benernya untuk non muslim waalaikumsalam apa gimana? Ya, kalau dia non muslim waalaikumsalam. Sambutannya kebinasaan. Waalaikumsalam. Ya, ya, kebinasaan untuk menjawab orang yang non muslim. Tapi kalaupun nanti khawatir, ya tahu juga artinya. Dia doain kita benar, kita jawabnya benar. Indonesia ini masalahnya nih gitu, sensitif lagi. Ya, dia jawab kita kan dia non muslim ya. Keselamatan untukmu. Lalu kita jawab semoga kebinasaan. Waalaikumsalam. Kalau dia karena yang kita ada orang yang ngerti, kalau yang nggak ngerti sih nggak masalah. Ya kalau kondisi semacam itu terjadi di lapangan, ketika muslim memberikan salam dan dia orang yang berpendidikan, misalnya orang yang ngerti, ketika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minimal kita masuk dalam pakai isyarat aja jawabnya. Ketimbang kita bersuara, sama sih dengan orang yang kita sampaikan hadis dulu. Kalau ada musibah, aturan yang diajarkan oleh Rasulullah di jalan, misalnya kita temukan ada orang yang jatuh, jangan mengucapkan innalillah dulu, ucapkan alhamdulillah baru innalillah. Tuh, setiap melihat musibah, ada orang jatuh, ada orang terkena musibah, alhamdulillah. Alhamdulillah salah paham lagi kita. Alhamdulillah salah paham lagi. Nah, itu kembali lagi. Alhamdulillahnya jangan keras-keras. Iya, alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, kan? Kenapa? Maksudnya hadis Rasulullah ketika kita melihat ada orang yang terkena musibah, alhamdulillah bukan saya yang kena musibah, alhamdulillah bukan keluarga saya, itu maknanya. Makanya mengucapnya sir. Sir. Cukup dalam hati
alhamdulillah, nah baru innalillah sekencang-kencangnya nggak apa-apa. Innalillah. Iya. Demikian juga jawab salam biasanya kalau dia, kalau yang salam itu orang non muslim, tapi dia paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masihnya seperti tadi. Nah kalau kita jawab waalaikumsalam, kebinasaan baginya, bahaya juga. Ya cukup ya. Baik. Apalagi buat gitu. Nah semacam itu ya. Biar tetap terjadi perdamaian. Kalau alam sobat. Saya agak lewat. Masalah tadi kan ada salat duha yang afdal yang setengah 10 ya. Iya. Itu jauh-jauh hari memang sudah beberapa ustaz bilang seperti itu. Tapi kadang-kadang kita suka bandel ya. Ya maaf, kalau saya pribadi ya ini nggak ada ria tadi ya. Saya itu kalau sudah subuh sampai sholat duha selesai baru saya berangkat gitu istilahnya gitu. Nah, kan ini berbicara pahala ustaz. Sama tadi sholat tahajud juga, ya kadang kita sholat kadang enggak, kadang sudah terbangun dibangunin jam 12, nanggung ini ya, ntar aja tiganya kita habiskan gitu. Akhirnya kita terlambat sholat subuhnya, tapi kita mau berkopiahnya dulu ini kalau bisa kan gitu, kalau beberapa tahajudnya. Nah, itu bicara masalah pahala tadi bahwa pertama apabila bulan pencel tahajudnya itu, ya memang di hadisnya boleh nggak apa-apa gitu. Kedua di Abdul kepada salat duha tadi, apakah ya begitu tadi jaminan pahalanya itu sejauh mana? Ya baik. Kalau ketika masalahnya jaminannya satu pahala itu timbul suatu pertanyaan, ya kita sholat duha aja jam 7 ketimbang enggak duha. Iya. Kalau udah di Indonesia ketimbang udah selesai ada masalah. Kayak gitu. Iya. Ada rasa ketimbang itu, ayo udah. Imam mandi jam 9:10 belum tentu. Ya kita bisa doa aja jam 7. Karena makanya berat sehingga disebut fadilah, kemuliaannya ada rintangan di situ. Sholat duha itu jam 10 itu seperti Ustaz sampaikan waktu yang tanggung. Ibu misalnya pergi ke pasar pagi-pagi, terus pulang misalnya jam 9:30 dari pasar, tanggung belum sholat duha, tanggung akhirnya zuhur jadi. Ya, karena keringat bagaimana itu kan kita juga bertanggung. Justru ditanggung itulah waktu yang lalu. Karena itu sepertiga malam itulah. Kenapa sih enggak dari sekarang aja Allah memberikan tawaran siapa yang berdoa Allah juga. Kalau itu semuanya nanti ya. Nah kemuliaan itu di saat semua orang itu makanya disebut amalan yang terakhir itu kamu bangun di saat semua orang sedang terlena tidur. Biasanya kita terlena tidur itu sepertiga malam. Ya. Kalau masih jam 1, jam 2 masih banyak yang perlu jaga. Jadi kalau jam 7, jam 8 banyak orang yang sholat tahajud atau sholat duha. Tapi jarangnya itu ketika terjadi setengah 10 atau jam 10 saat matahari terasa agak panas kalau kita kena sebenarnya itu abdurnya. Tapi kalau kalimatnya tadi maksudnya timbang kita nggak sholat tahajud, kita sudah bangun jam 12 sholat tahajud aja timbangnya. Ketimbang kita nggak sholat duha, ya sholat duha aja jam 7 atau jam 8 masalah. Dari segi untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasul kerjakan aja. Allahu a'lam bishawab. Nah baik para ibu dan bapak, teriring doa mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah berikan kita istiqomahan yang segala niat-niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kita, keluarga kita yang kondisinya kurang sehat, semoga semua penyakitnya diangkat oleh Allah, dikembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama kita di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.